Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Aulianggraini dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 2375822. Di sini saya akan melanjutkan pengerjaan lab pada Google Kubernetes Engine Quick Start. Nah, jadi GKE itu adalah layanan Google Cloud ya, untuk mengelola aplikasi berbasis kontainer dengan mudah menggunakan Kubernetes. Nah, dengan GKE ini kita bisa menyebarkan aplikasi tanpa harus repot mengelola infrastruktur secara manual. Dan pada lab ini juga bertujuan agar kita bisa mempraktikkan langsung bagaimana cara membuat cluster, menyebarkan aplikasi, dan mengelola layanan di Kubernetes hanya dalam waktu singkat. Oke, jadi sekarang kita coba untuk menjalankan ya. Ini waktunya hanya 45 menit. Kita langsung saja. Oke, kita login seperti biasa. Oke, nanti kita langsung lanjut ke ini aja ya. Ke 1. Kita skip. Kita aktifkan dulu ininya. Oke. Oke ya, di sini kita langsung mulai set a default compute zone ya. Kita set default compute-nya dulu. Compute zone-nya dulu ya. Langsung. Karena yang di atas tadi itu opsional. Jadi kita lewati. Tuh kan opsional. Kita langsung ke sini saja. Oke, kita mulai. Default config set compute region oke ya. Oke. Selanjutnya kita akan set compute zone-nya. Tadi region, sekarang zone. Cloud config set compute zone min a. Equal config set compute zone. Oke. Setelah itu kita meng-create a GKE cluster. Nah, kita menjalankan ini ya. Oke, sebentar kita jalankan dengan perintah git cloud container clusters quit machine type E2 medium zone kayaknya zone ya, zone as minta
lab cluster. Lab cluster. Oke, kita enter. Passwordnya itu seharusnya name. Oke, sebentar dia lagi membuat ya. Di outputnya akan seperti ini. Sebentar, dia lagi membuat. Oke, lumayan lama ya. Web cluster. Ini membutuhkan beberapa menit ya untuk ini finishnya. Oke, lumayan lama. Okay, a cluster consists of a class. One cluster machine and multiple worker machine called nodes. Lagi sedang Kubernetes. The control plane is healthy. Memakan waktu cukup ya, cukup lama. Itu sisa berapa menit nih? 35 menit. Greater cluster. Oke nih ya, ini sudah muncul. Nih, jadi kalau dia sudah terbuat ya, dia akan muncul seperti ini. Name lab cluster versus 4 gitu, begini ya. Oke, langsung kita cek my progress. Oke, kita lanjut ke get authentication credential for the cluster.
Oke ya, pada ini kita authenticate dengan cluster di cloud container clusters get credentials let cluster. Di cloud container clusters get credential let cluster. Oke, dan outputnya sama seperti ini. Lalu kita coba deploy aplikasi cluster ya. Nih, pada ini pertamanya create a new deployment hello server from the hello app. Kita coba. Hello server image gauge. Oke, image pgr io google samples hello app 1.0. Oke, kita enter. Nah, sesudah dibuat tuh akan seperti ini ya. Jadi this Kubernetes command creates a different reference and hello server in this case image. Oke, seperti ini pokoknya. Jadi ini sudah terbuat ya, hello server create. Dan lanjut kita check my progress. Oke. Nah, untuk membuat Kubernetes service kita menggunakan perintah ini ya. kubectl expose deployment hello server type get type load balancer port 8080 balancer port 8080. Nah, ini sudah terekspor ya. Portnya specify the port that the container expose. Create a config engine load dengan container. Nah, ini sudah terbuat ya. Service hello server expose. Lanjut untuk to inspect the hello server service. Kita menjalankan kubectl-nya. Get service. Berhasil, dia akan seperti ini. Nah, berhasil ya. Outputnya ada name type, cluster IP, external IP, port X sama Edge. Ini ya. Oke. Di sini dengan hello server, load balancer, cluster IP-nya 34.118.238.230, external IP-nya 35.236.209. Nah, kalau ini untuk external IP pada ini ya, IP address ini dia pending nih katanya. Lanjut untuk melihat. Jadi kita coba nih ya, http. Jadi ini lihatnya di browser ya. Kita lihat ya di browser sini. Sebentar.
external IP. Oh, sorry. External IP ya ini. Oke, ini. Bukan di sini. Kita gini ya, 488. Web preview enggak sih? Sabar. Oh. Display the message katanya. Hello server seharusnya. Sebentar. Oke, kita coba ya. Ini kita udah buka tab baru. Kita buka tab baru ya. Jadi ini hello server. Sesuai dengan di sini. Ya, hello server kan. Coba ya. Oke, sebentar ini kenapa jadi seperti ini. Sudah tab baru kan. Oke, sebentar. Sini ya. Sebentar. Oke, kenapa ya? Oke, ini ya. Ini udah benar ya, hello world ya. Coba cek my progress. Oke. Ini sudah betul kan ya? Kita coba ini ya tadi. Hello server tuh ini diganti hello server. Oke. Nah. Jadi seperti ini. Oke, lanjut untuk delete the cluster. Kita coba ya menghapus cluster. Oke, sebentar ya. Gcloud. Kita coba ya Gcloud container cluster. Ini kita pilih Y. Oke. Ini lumayan lama ya. Tadi
sedang menghapus cluster. Oke, sebentar. Kita menunggu, kita sedang menghapus cluster ya. Tuh, delete the cluster membutuhkan waktu beberapa menit. Seperti menginstal tadi ya. Oke, sambil menunggu. Udah ke delete nih. Oke, sudah ke delete. Kita check my progress. Oke. Seharusnya 100 ya. Sebentar, kita jadi refresh. Oke, ini udah 100 ya. Ini seharusnya sudah sih. Soalnya kita sudah mendelete ya tadi. Ini kita enlab dulu, dan ini hasilnya, skornya ya. Enlab. Nah, sedikit pengulasan. Ini sudah saya submit. Oke, jadi kan pada tadi kita sudah melakukan ini ya, GKE ya. Kita sudah mencoba Google Kubernetes Engine, dan di sini juga dia menyediakan lingkungan yang dikelola managed environment yang melakukan deployment. Kita sudah melakukan membuat ya tadi, mengelola dan menskalakan scaling aplikasi yang telah dikontainerisasi dengan menggunakan infrastruktur Google. Jadi lingkungan GKE ini terdiri dari beberapa mesin, jadi khususnya instance dari compute engine yang dikelompokkan menjadi sebuah cluster container atau container cluster. Jadi lab ini memberikan praktik langsung untuk membuat kontainer dan menyebarkan aplikasi menggunakan GKE. Nah, tujuan dari ini juga ya, dia objek ini dalam lab ini juga kita membuat cluster GKE, menyebarkan aplikasi ke dalam cluster, membuat layanan Kubernetes, dan menghapus cluster kan. Nah, orkestrasi cluster dengan Google Kubernetes Engine ini, cluster GKE itu didukung oleh sistem manajemen cluster Kubernetes yang bersifat open source. Nah, Kubernetes ini menyediakan mekanisme untuk berinteraksi dengan cluster container. Nah, dengan Kubernetes itu kita bisa seperti tadi menyebarkan dan mengelola aplikasi, melakukan tugas administratif, menetapkan kebijakan atau polis, memantau kesehatan beban kerja atau workloads yang disebarkan. Oke, jadi Kubernetes di Google Cloud itu saat yang kita jalankan cluster GKE, kita juga mendapat fitur manajemen cluster lanjutan dari Google Cloud seperti kayak load balancing, node pool, penskalaan otomatis jumlah instance nodes, pembaruan otomatis perangkat lunak, perbaikan otomatis node untuk menjaga kesehatan dan ketersediaan, logging dan pemantauan dengan cloud monitoring untuk melihat aktivitas di dalam cluster. Oke, jadi cukup itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.